Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk bersama-sama mengingat Allah, memuji, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mendengari sebahagian daripada manaqib, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dalam syair yang kita dengar tadi disebutkan bahwa di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, bahwa orang yang mencintai Khadijah adalah orang yang juga dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Khadijah dan sesungguhnya aku pun mencintai orang-orang yang cinta kepada Khadijah. Ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Khadijah, bahwa orang yang mencintai beliau juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang tersebut dicintai oleh Rasulullah, berarti Allah pun cinta kepada orang tersebut. Yang kedua, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau telah dijanjikan oleh Allah surga, padahal beliau masih hidup di alam dunia. Dan yang menjanjikan surga itu bukan baginda Nabi, tapi langsung Allah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, bahwa Allah Sang Maha Pencipta berkirim salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini riwayatnya sahih, terdapat dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita membaca manaqib-manaqib wali, adakah yang punya karamat sehingga karamat itu Allah Ta'ala berkirim salam, nang membawa salam itu Jibril, malaikat yang paling mulia, lalu yang menyampaikan salam kepada Khadijah itu Sayyiduna Rasulullah, makhluk yang paling mulia. Yang berkirim salam Allah Sang Maha Pencipta. Yang membawakan salam Jibril, malaikat yang paling mulia. Yang menyampaikan salam kepada Khadijah Sayyiduna Rasulullah, makhluk yang paling mulia. Adalah karamat wali siapakah nang semacam itu? Ada. Nah, jadi
betapa agungnya kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di sisi Allah. Sampai-sampai Allah berkirim salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang membuat Khadijah dimuliakan oleh Allah? Apa yang membuat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha begitu dicintai oleh Allah? Apa yang membuat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha martabatnya ditinggikan oleh Allah? Sebabnya tidak lain karena Khadijah radhiyallahu anha tersambung, terhubung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ummalil batuli busyraki bittisali bi asyrafir rasuli busyraki bil ma'iyah. Ada syair yang kita baca tadi. Ya ummalil batuli, hai ibunda bagi al-batul Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Busyraki bittisali, kegembiraan bagi engkau dengan sebab tersambung bi asyrafir rasuli, dengan sepaling mulia Rasul. Busyraki bil ma'iyah, kegembiraan bagi engkau dengan sebab ma'iyah, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi faktor yang membuat Khadijah dicintai oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, tidak lain karena beliau ittisal, tersambung dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan ketinggian derajat, bukan hanya di sisi manusia tapi juga di sisi Allah Sang Maha Pencipta, hubungkanlah diri kita dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana agar kita tersambung, terhubung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu cara, salah satu jalan agar kita tersambung dengan Sayyiduna Muhammad adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa? Tasarah aja. Tasarah aja. Salawat apakah? Nang penting kita kawa ma'amalakan dengan istiqamah. Nang penting kita kawa ma'amalakan dengan rutin. Hendak sallallahu ala Muhammad, hendakna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah aja. Nang penting kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu banyak macamnya. Nah, di antara macam-macam salawat, di antara sekian banyak salawat, ada seorang ulama, seorang wali, bahkan disebut wali kutub pada zamannya, Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau mengumpulkan bermacam-macam salawat dalam satu kitab yang bernama Dalailul Khairat, yang artinya petunjuk-petunjuk bagi kebaikan. Kitab Dalail Khairat adalah kitab yang menghimpun macam-macam salawat
dari sekian banyak salawat. Dan salawat dalail khairat itu adalah amalan para salafun salih. Bahkan tidak ada ulama yang menonjol dalam keilmuannya, tidak ada ulama yang menunjul kelebihannya, melainkan ternyata di antara amaliyah mereka itu adalah kitab dalail khairat. Sebagaimana contoh di benua kita nih, di benua kita ini setidaknya ada 2 mutiara. Yang satu telah wafat, yang satu masih hidup. Mudahan beliau panjang umur, yaitu Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau disebut Abah Guru Sekumpul. Beliau telah wafat 19 tahun silam. Nah, jadi Guru Sekumpul ini ternyata beliau mengamalkan dalail khairat. Bukan hanya per hizib, karena sebagaimana kita ketahui dalail khairat terbagi 8 hizib. Ada Senin awal, Senin akhir, hizib Selasa, hizib Rabu, hizib Kamis, hizib Jumat, hizib Sabtu, hizib Ahad. Jadi 8 hizib. Nah, kalau orang mengamalkan per hizib, hari Senin hizib Senin awal, Selasa hizib Selasa, Rabu hizib Rabu, Kamis hizib Kamis, Jumat hizib Jumat. Nah, kemudian lagi Sabtu hizib Sabtu, Ahad hizib hari Ahad. Nah, kemudian hizib Senin akhir dibaca malam Seninnya itu kah? Tapi kalau pesan Guru Sekumpul, alangkah baiknya kalau membaca hizib Senin akhir itu jesiden saban malam. Nah, kita baca tadi tuh saban malam ditambah lawan doa-doanya. Hizib Senin akhir itu hizib yang paling handap dari 8 hizib kitab dalail khairat. Paling handap. Tapi ujar Guru Sekumpul, disitulah rangkuman isi, artinya intisari dari kandungan dalail khairat itu ada pada hizib Senin akhir. Jadi sidin menganjurkan membaca hizib Senin akhir itu saban malam dengan doa-doanya. Itu pesan Guru Sekumpul. Kalau kita kadakawa mengamalkan hizib dalail ini pol, misalnya kadakawa apa artinya nang perhizib itu karena sibuk, karena aur. Guru Sekumpul menganjurkan sidin nah bagi kita nang mengaku cinta lawan sidin mun kawa membaca hizib hari Jumat barang. Hizib hari Jumat. Hizib Jumat dibaca setiap pagi Jumat. Imbas subuh baca hizib Jumat. Karena fadilatnya ujar guru, orang baca hizib Jumat itu di hari Jumat, fadilatnya diberi Allah setiap satu huruf yang ada di hizib Jumat itu diberi Allah pertama haji mabrur, pahala haji mabrur. Setiap sabiji huruf nang di hizib Jumat itu diberi Allah pahala haji mabrur. Setiap sabiji huruf. Nang kedua, haji mabrur. Setiap sabiji huruf itu diberi Allah pahala haji mabrur. Setiap sabiji huruf. Nang kedua, haji mabrur. Setiap sabiji huruf. 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 Setiap sabiji hur
diberi Allah istana di dalam surga setiap sabiji hurufnya. Bayangkan itu pesan dari Abah Guru Sekumpul. Dan ternyata Guru Sekumpul itu ma'amalakan hizib, ma'amalakan dalail khairat. Hizib dalam dalil khairat itu bukan seminggu kada, tapi saban hari satu hatam dalail. Jadi Guru Sekumpul tuh seharian ini, sehari semalaman 8 hizib dalail itu dibaca sidin, cuma sehari semalam. Dan itu berlangsung mulai umur 13 tahun sampai sidin wafat meninggal dunia. Istiqamah sidin ma'amalakan dalail sahatam sehari. Kayak apa berkahnya? Nah itu Guru Sekumpul. Kemudian guru kita di Gampa, mudahan Allah memanjangkan umur sidin dalam kesehatan dan keafiatan, dan kita mendapatkan berkah dari ilmu-ilmu sidin. Kita pernah bicara dengan Abah Guru di Gampa itu dalam suasana yang hangat ketika di kantor. Waktu itu sidin duduk di meja sidin, kita duduk di kursi menghadap sidin. Nah lalu di antara ucapan sidin yang kita dengar dan kita ingat sampai sekarang, bahwa ujar sidin, bahari aku ma'amalakan dalail ini sahatam sehari. Sahatam sehari. Nah ternyata beliau pun juga ma'amalakan dalail satu hatam sehari. Itu bahari kira-kira amun semakin bertinggi derajat orang, semakin bertambah dekat orang dengan Allah dan Rasulullah, ada mungkin bang beuyuh. Ada mungkin beuyuh. Siapa nang hari ini lebih buruk, lebih uyuh daripada hari kemarin, itu orangnya rugi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah jadi itu mutiara-mutiara Kalimantan Selatan di benua kita ini, nah, ternyata amaliyahnya dalail khairat. Namun di Jawa pada kisah, di Jawa tuh bahkan lawan lampahan-lampahannya, lawan tirakat-tirakatnya. Kalau bukan Jawa tuh bila mau ambil satu amalan, ada lampahannya, ada nang puasa buhannya. Saya kira amalan itu ada roh. Itu buhan Jawa, sulit kita nenek. Nah jadi kita nang sesuai nang diajarkan guru kita aja, kita baca, kita amalkan dengan istiqamah. Jadi dalail ini akan mendekatkan kita, menghubungkan kita dengan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Kiai Hamid Pasuruan, orang yang mengamalkan dalail khairat sahizib haja sehari, sehizib haja saya sehari, maka akan tersambung rohaninya, batinnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehizib haja sehari, apalagi nang sahatam sehari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ala niyah tahadduts bin ni'mah imtithalan li amrillah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddits maka habarkan.
Al-Fakir mengambil ijazah sanad Dalail Khairat ini pertama kali dari Abah Guru Gampa. Waktu itu belum ada Majelis Gampa lagi, masih nang hanyar ada itu pondok pesantren Hidayatur Rahman, belum ada juga Nurul Muhibbin, belum ada juga, masih ngarannya Hidayatur Rahman. Nah, lalu sekitar tahun 90-an, sekitar tahun 90 kita masuk pesantren itu tahun 1990, masuk ke pesantren Hidayatur Rahman. Nah, lalu kadalawas begitu kita masuk, Abah Guru pengasuh pondok pesantren membuka ijazah Dalail Khairat. Nah, jadi sanad ijazah Dalail Khairat kita ini dari pengasuh ini sudah berumur 34 tahun. Iyalah, 34 tahun. Ini 2024 kalau nih. Berarti 34 tahun lah. Ya kah? Ada 44 tahun kalau 34 tahun. Nah, kita mengambil daripada Abah Guru pengasuh, beliau daripada Abbasidin Al-Alimil Allama Asy-Syaikh Ahmad Mughni bin Ismail, yang mana ujar guru sekumpul karamat Tuan Guru Ahmad Mughni ini begitu saben malam bila barabah belum lagi tegureng bibiata pajam aja datang Rasulullah, datang Rasulullah. Nang belum lagi goreng bibiata pajam aja datang Rasulullah, padahal jadi goreng. Macam-macam yang ngarantam Rasulullah tuh, diantaranya Rasulullah pernah menyuruh Tuan Guru Ahmad Mughni ini berbuka muntung diludahi Nabi, muntung. Nah, jadi karamat Tuan Syekh Ahmad Mughni ini diantaranya adalah pernah managuk liur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil daripada Sayyid Al-Qutub Muhammad bin Amin Qutbi, wali kutub pada zamannya, di Mekah berdiam. Beliau daripada Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani, daripada Syekh Nasrullah bin Abdul Qadir, daripada Sayyid Muhammad bin Husain Al-Qutbi, daripada Al-Allamah Muhammad Al-Amir Al-Kabir, daripada Syekh Ahmad Jauhari, daripada Syekh Al-Qutub At-Tayyib bin Abdullah, daripada Syekh Al-Qutub At-Tihami bin Abdullah, daripada Syekh Al-Qutub Abdullah Asy-Syarif, daripada Wali Kutub Ali bin Ahmad Al-Anjuri, daripada Wali Kutub Syekh Isa bin Hasan, daripada Wali Kutub Muhammad At-Talib, daripada Wali Kutub Asy-Syekh Abdullah, daripada Syekh Wali Kutub juga Abdul Aziz, daripada Syekh Wali Kutub juga Muhammad bin Sulaiman Jazuli. Jadi ini sanad daripada kutub ke kutub, wali kutub, wali kutub, wali kutub, kita aja nang kutuban. Nah, di sini dibuatakan sholawat nang ada dalam dalail, yaitu permulaan hizib hari Selasa. Allahumma sholli ala ruh sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini disebut qalbud dalail, salawat yang disebut hatinya dalail. Nah, sebagaimana Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran, maka ini salawat adalah qalbud dalail, hatinya dalail. Di antara fadilat salawat ini, siapa mengamalkan 100 kali saben hari,
dia akan merasakan kelezatan alam malakut. Asal istiqamah sehari 100 kali. Biar dikredit becicil. Nah, sebagaimana kita dibungin yang ini sebelum sembahyang, sebelum qamat baca 20, baca 20. Amun istiqamah pasti merasakan kelezatan alam malakut. Di antara lezatnya alam malakut itu kayak khusyuk dalam sembahyang, itu bagian dari alam malakut. Orang nang kada kau masuk ke alam malakut kada akan bisa khusyuk sembahyang. Dia harus keluar daripada alam muluk. Nah, artinya kalau orang tuh sembahyang tuh asiknya kada di alam muluk lagi, kada alam dunia lagi, dia sudah masuk ke alam malakut. Begitunya hendak salam, artinya kembali masuk ke dunia yang sudah ditinggalkannya tadi, lalu dia mengucap salam. Ya kalau begitunya hendak selesai sembahyang, sementaranya telah keluar daripada dunia, hendak masuk ke dunia pulang, lalu mengucap salam. Nah, sebagaimana orang yang dalam rumah, begitu inya keluar pada rumah, hendak masuk ke rumahnya pulang, disyariatkan untuk mengucap salam. Itu. Nah, jadi ini Allahumma sholli ala ruh sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau orang yang membaca salawat ini 12.000 kali selama bulan Maulid. Orang baca salawat ini 12.000 kali selama bulan Maulid. Sehari misalnya 200-300. Artinya selama bulan Maulid hitungannya 12.000 kali. Maka orang nang ini bila mati akan Allah ciptakan pintu yang bertambusan langsung ke raudhah, ke kuburnya Rasulullah. Di mana aja ini bepatak, di Bungin kah, di mana kah? Bila inya mengamalkan ini 12.000 kali selama bulan Rabiul Awal, maka Allah akan menciptakan pintu khusus yang bertambusan antara kuburnya dengan kubur baginda Nabi. Jadinya rame di kubur karena selalu bersama Nabi. Apabila aja hendak mendapat Nabi, awalnya. Nah, dengan ini sanad kita riwayatkan, kita ijazahkan kitab Dalail Khairat kepada hadirin hadirat barataan. Jadi kalau kada baca nang qalbud dalailnya itu barang. Kemudian 7 tahun sesudah kita menyelesaikan artinya belajar di Barabai, kita melanjutkan ke Ponpes Darussalam. Nah, di situ kita alhamdulillah mengikuti pengajian Abah Guru Sekumpul. Di antaranya setiap sore Ahad yang dibaca itu kitab Hikam. Nang baca kitab Ihya Ulumuddin juz ke-4. Nah, sorenya habis sampai maghrib tuh, habis maghrib membaca Simtud Durar. Kemudian setiap sore Kamis nang dibaca kitab Hikam. Nah, kemudian imbah maghrib membaca Burdah dan Dalail Khairat. Nah, itu rutinitas nang kita umpati di pengajian Abah Guru Sekumpul waktu kita di Martapura itu. Nah, jadi Guru Sekumpul ini beliau mendapat ijazah Dalail Khairat dari Julaksidin Asy-Syaikh Al-Haj Muhammad Samman Mulia Al-Banjari atau Guru Samman Bujang ujar orang. Disebut bujang karena sidin lawas hanyar kawin umur 50, umur 70 kah hanyar kawin sidin dok, umur 70 hanyar kawin. Jadi sampai disangka orang bujang tuh bang sidin dok, keasikan lawan Allah Ta'ala sidin, keasikan lawan Rasulullah. Nah, Guru Samman Mulia ini mengambil daripada Sayyid Ahmad Al-Madani.
Artinya siapa? Sayyid Ahmad Madani ini Syekhud Dalail fil Masjidin Nabawi, guru Dalail Khairat di Masjid An-Nabawi. Jadi bahari itu di Masjid Nabawi itu ada halaqah yang mengajarkan Dalail Khairat, membaca Dalail Khairat. Yaitu Sayyid Ahmad Al-Madani ini, paguruan guru Saman mulia. Jadi bahari itu rame benar, bahari orang di Masjid Nabawi itu ada yang membaca Dalail, ada gurunya, ada nama ijazahkannya. Wah ini ada lagi lain aliran penganunya, penguasanya. Sayyid Ahmad Madinah mengambil daripada guru sidin Sayyid Abbas Ridwan. Beliau daripada Sayyid Muhammad Madani, daripada Syekh Ali bin Yusuf Al-Madani. Madani itu artinya orang Madinah artinya. Beliau daripada guru sidin Muhammad bin Said Ahmad Madghari, daripada Syekh Muhammad bin Ahmad Musanna, daripada Syekh Ahmad bin Haj, daripada gurunya Abdul Qadir Al-Fasi, daripada Syekh Ahmad Al-Muqri, daripada Syekh Ahmad bin Abil Abbas As-Summa'i, daripada Syekh Ahmad bin Musa As-Samlali, daripada Syekh Abdul Aziz At-Tuba, daripada Syekh Sayyid Muhammad bin Sulaiman Jazuli, pengarang Dalail Khairat. Nah di sini ada dibuatakan salawat, seandainya kata baca Dalail juga amalkan salawat ini barang nang selain nang tadi juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbah min jalalik wa ainahu min jamalik wa asbaha farihan muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dalam syarah Dalail Khairat ada riwayat seorang aulia berdapat Rasulullah, lalu ujar si aulia, wahai Rasulullah, lajaripang sigat salawat, lajaripang bunyi salawat nang paling pian katujui mendengarnya, nang paling pian senangi mendengar salawat itu. Bila ada orang bersalawat dengan bentuk salawat itu pian senang benar, katuju benar, bahagia benar. Nah, jadi si wali ini betakun lawan Nabi, minta lajari lawan Nabi. Jadi Nabi langsung melajari nenek sigat atau bunyi salawat nang paling dikatujui, paling dicintai oleh Nabi. Nah lalu Nabi membaca salawat nang ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalik. Ya Allah, curahkan rahmatmu atas penghulu kami Nabi Muhammad, alladzi mala'ta qalbahu min jalalik, orang yang engkau penuhi hatinya dari kebesaran engkau. Sehingga ada ini macam-macam, hati ini hibak lawan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Aduh ini maksiat, karena hati hibak lawan jalal Tuhan, kebesaran Tuhan. Wa ainahu min jamalik, dan engkau penuhi matanya daripada keilukan engkau. Jadi mata ini melihat hanya keilukan Allah. Nah apa aja pasti dilihatnya itu kebaikan Allah, sehingga hatinya senang terus. Walaupun secara zahir misalnya itu merupakan ujian. Misalnya ketika inya berjalan direnjah orang, tapi nang dilihatnya itu bukan sakitnya, tapi nang dilihatnya apa? Kebaikan Allah. Nah apa? Berkat aku direnjah, dosa-dosaku diampuni. Berkat aku direnjah, aku kada kawal lagi berjalan ke sana kemari untuk maksiat. Kan? Jadi orang-orang nang hatinya matanya dipenuhi dengan jamalullah, keilukan Allah, Fasbaha fariha, maka jadilah dia farihan, selalu gembira, muayyad dan mansura, diperkuat dan selalu ditolong. Wa ala alihi wasallim taslima. Baca sehari sekali kah, sehari 3 kali kah. Semakin kita rutin membaca amalan nang ini, kita akan dicintai oleh Rasulullah dengan cinta nang lebih daripada orang-orang yang kadang membaca salawat semacam nang ini.
Ya di dalam manakib guru sakumpul napa? Guru sakumpul ini pernah tamimpi sidin itu seperti bayi, guru sakumpul yang kayak bayi nang ma'asuh Rasulullah. Jadi guru sakumpul ini tamimpi sidin jadi bayi nang diasuh oleh Rasulullah. Kan kayak apa tak? Kayak apa kita? Kayak kita malaikat kenakan, gerigitan, dicium-cium. Kayak apa sayangnya kita? Nah jadi guru sakumpul tuh begitu disayang oleh Rasulullah sampai-sampai sidin dilihatkan, oh ini kedudukan sidin di sisi Rasulullah. Nah sidin ini seperti bayi nang diasuh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini amalannya nenek, saya kira disayangi Nabi tuh Pak. Ini salawat nenek, jadi ini dipilihkan salawat ada kawa kita mengamalkan sebagian dalail nih, apalagi nang sahatam sehari ada kawa, nang sahizib seminggu aja gin kukuliran, nah bahannya juga. Nah, jadi ini barang diamalkan sehari sekali kah imbas sembahyang, apalagi nang imbas sembahyang sekali misalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ta qalbahu min jalalik wa ainahu min jamalik wa asbaha farihan muayyadan mansura wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Bila Nabi sayang, Allah pasti sayang. Bila Nabi cinta, Allah pasti cinta. Nah, dengan ini sanad ulun ijazahkan meriwayatkan dalail khairat melalui jalur sanad Abah Guru Sakumpul kepada sampian baretaannya. Kemudian ini di muka kita ini makanan-makanan berbahan baku waluh, iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arwi an syekhina Kiai Haji Muhammad Abrar Dahlan an syekhihi musnidid dunya Muhammad Yasin Al-Fadani ini Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi Al-Madani ini Syekh Abdul Ghani bin Subhin ibni Ismail Al-Bimawi ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Palimbani ini Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Palimbani an akhih wa syaikhihi Salih bin Hasanuddin Al-Palimbani anil Imam Aid bin Ali An-Numrusi Al-Misri thumma Al-Makki anil Imam Muhammad bin Qasim Al-Baqri anil Syamsi Muhammad ibn Al-Ala Al-Babili anil Imam Ahmad bin Yunus As-Suudi anil Najmi Muhammad bin Ahmad Al-Ghaithi anil Syekh Zakaria Al-Ansari an Abil Fathi Muhammad bin Abi Bakrin Al-Husain Al-Maraghi an Abil Fadli Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi anil Imam Muhammad bin Ismail Al-Khabbaz anil Imam Abil Hasan Ali bin Ahmad anil Imam Abil Yaman Zaid bin Hasan Al-Kindi anil Imam Abdul Muttalib bin Ibn Al-Fadli Al-Hashimi anil Imam Umar bin Muhammad Al-Bustami anil Imam Ahmad bin Muhammad Al-Balkhi anil Syarif Abil Qasim Ali bin Ahmad Al-Khuzai an Abi Sa'id Al-Haytham bin Kulayb Asy-Syashi anil Imam Al-Hafidh Abi Sa'id Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi qala radhiyallahu an haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Ini sanadnya sampai sudah ke Nabi, nah sampainya ke Anas bin Malik. Ujar Anas bin Malik, inna khayyatan, sesungguhnya tukang jahit, da'a Rasulullah, mangiyau Nabi, manyarui Nabi, maundang Nabi, li ta'amin sana'ah, untuk makanan yang dia bikinakan sagen Nabi. Faqala Anasun, maka berkata Anas, ngaran diundang, walaupun tukang jahit, tukang apakah Nabi itu kada bepilih sidin menyenangkan hati sahabat sidin. Nah, ujar Anas, khaddamnya Nabi,
Fadhahabtu ma'a Rasulillah, maka pergilah aku bersama Rasulullah ila dzalika ta'am, kepada itu makanan. Faqarraba, maka menghampirkan itu khayyat, tukang jahit, ila Rasulillah, kepada baginda Nabi, khubzan, akan roti, min syairin, daripada gandum, wa marakan, dan kuah, fihi, pada kuah itu dubbaun, waluh, wa qadidun, dan ada juga qadid, daging kering. Qala Anasun, berkata Anas, paraaitun Nabi, maka aku melihat Nabi, yatatabba'ud dubba'a, mencari-cari waluh, hawali safhah, di sekitar piring. Jadi nangandu dicari sidin waluhnya nito. Lalu melihat Nabi itu katuju makan waluh, ujar Anas, falam azal, maka senantiasa aku uhibbud dubba'a, katuju waluh juga, min yauma idzin, dari semenjak hari itu. Orang sahabat Nabi, napa nang dikatuju Nabi, katuju juga. Jadi kita tuh untuk ittisal lawan Nabi itu, di samping memperbanyak salawat, nah kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi itu napa? Pamakan sidin. Oh, Nabi katuju nang ini, katuju juga. Habib Umar bin Hafiz, jangankan lawan Nabi, Habib Umar tuh waktu sini pertama kali datang ke Indonesia, disuruh orang durian, dah kon sidin bebau dah kon sidin. Lalu dipadahi orang, beb, ini katujunya guru sampian Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Jadi Habib Abdul Qadir itu katuju benar durian. Iya kah sidin? Artinya paguronku katuju lawan durian yang itu. Lalu sidin marasai, dipaksakan sidin makan durian tuh karena ini kesenangan paguruan. Akhirnya napa? Sidin imbahan bepaksaan makan pertama kali. Selanjutnya sidin mencari durian. Mana duriannya sidin? Nah, katuju sidin, apalagi Nabi. Nah, itu. Jadi semenjak itu ujar Anas bin Malik, aku katuju lawan waluh karena Nabi katuju waluh. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, sana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala, sana Syu'bah an Qatadah dan Anas bin Malik qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi yu'jibuhud dubba, menyenangkan akan sidin waluh. Fa'utiya bita'amin, maka didatangkan akan Nabi dengan makanan, au du'iyalah, atau disarui Nabi untuk makanan itu. Faja'altu atatabba'uhu, maka jadilah aku ja Anas mencari-cari waluh. Nah, ini waluh. Fa'adza'uhu, maka aku letakkan waluh baina yadayhi, di hadapan Nabi. Lima a'lamu, karena aku tahu, annahu, bahwasanya Nabi yuhibbuhu, katuju akan waluh. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hafsah bin Ghiyas, Hafsun ibnu Ghiyas, an Ismail ibn Abi Khalid, an Hakim bin Jabir, an abihi qal, dakhaltu 'ala nabi, ujar Jabir, masuk aku ke rumah Nabi. Paraitu indahu dubba, aku lihat di sisi Nabi waluh yuqatta, ditatak-tatak. Fakultu, maka aku berkata, mahadza, apa ini wahai Nabi, banyaknya waluh betatak behiri-hiri sudah. Ujar Nabi, nukatsiru bihi ta'amana, kami perbanyak dengan waluh ini makanan kami. Berkat waluh ya, banyak benar pais di hadapan kita nih. Ada pais waluh, ada kulak waluh, ada agar-agar waluh. Jadi artinya katuju waluh itu berpahala kalau kita ingat ini nang dikatujui Nabi. Ada gampang-gampang, katuju waluh itu berpahala apabila kita ingat ini waluh
makanan nang dikatujui oleh Nabi. Asal ingat lawan nabinya itu nak. Nah, jadi apabila kita ingat ini katuju, ini makanan katuju Nabi, katuju kita makanan itu juga. Kenapa? Yaghfir lakum yuhibbukumullah, Allah akan cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kita. Pokoknya bila kita mutabaah lawan Nabi dalam segala hal apapun, termasuk masalah makanan kan. Ini makanan Nabi katuju, kita umpati katuju juga sebagaimana Nabi katuju, yuhibbukumullah, Allah cinta lawan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, dengan sanad nang ulun bacakan tadi, ulun riwayatkan kepada pian-pian barataan sanad hadis mamakan waluh nang ini. Mudahan katuju lon waluh barataan. Asal jangan mawaluhi ha. Jadi bagiakan waluhnya, waluhan bagian. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil